Halo, selamat pagi pemirsa. Anyus Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Antania. Dan saya Camar Haenda. Inilah Anyus Pagi selengkapnya. Pemirsa, pasca laga Bahrain kontra Indonesia, pelatih timnas Shin Tae-yong bereaksi keras menyoroti kepemimpinan wasit yang kontroversial. Post-match press conference, and we are pleased to welcome the head coach of Indonesia, Mr. Shin Tae-yong bersuara keras dalam konferensi pers pasca timnas ditahan imbang 2-2. Wasit yang memimpin laga Ahmed Al-Kaf asal Oman jadi sorotan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menyebut keputusan wasit bias sehingga memancing emosi pemain dan ofisial timnas. 열심히 잘 싸워줬고 마지막까지 우리 인도네시아 선수랑 바레인 선수 두 팀 다 마지막까지 열심히 잘 싸워줬고 마지막까지 잘 싸워줬지만 좀 아쉬운 부분 일단 레프리 얘기를 안 할 수 없고 좀 더 우리가 AFC가 발전하려면 그런 부분에 있어서 왜 그런 판정들이 자꾸 나오는지에 대해서 너무 이상하다 생각한다고. 직접 경기를 안 봐서 묻는지 모르겠지만 왜 한다는지 대해서는 직접 본 분들은 다 생각할 것이고 TV 중계 받는 사람들도 느낄 것이다. 6분 줬지만 6분 이상 훨씬 더 많이 보는 것은 잘못된 것이고 우리 선수들이 부딪히기만 하면 우리는 파울이고 왜 상대는 그냥 매 경기 그냥 진행하는지에 대해서 도대체 Ya, Yasmin dan juga pemirsa, keputusan ini tentunya sangat kontroversial mengingat seharusnya Indonesia bisa mendapatkan poin lebih ya apabila memenangkan laga pada malam hari tadi. Dan hingga saat ini komentar dari warganet di media sosial khususnya warga Indonesia terus bermunculan memprotes terkait dengan gol akhir yang diciptakan oleh tim Bahrain yang seharusnya memang kalau kita melihat itu sudah overtime ya Camar, seharusnya tidak gol begitu sehingga membuat masyarakat Indonesia menjadi kecewa. Ya, kita akan lihat komentar netizen berikut ini. Warganet apresiasi penampilan gemilang tim Garuda melalui kolom komentar media sosial. Di antaranya pada unggahan PSSI di mana warganet memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Bahkan salah satu dari mereka mengatakan timnas Indonesia telah menang. Supporter timnas juga memberikan apresiasi kepada salah satu pemain timnas Shane Patinama yang menunjukkan reaksi keras usai pertandingan. Kolom komentar juga dibanjiri komentar berhitung warganet yang menuliskan 90+6 sama dengan 99. Ini menunjukkan protes mereka usai wasit Ahmed Al-Kaf tidak memberhentikan pertandingan di menit 96 hingga Bahrain mencetak gol di menit 99. Para supporter tim Garuda pun meminta agar kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf diusut karena dinilai kontroversi. Pemirsa, pemain keturunan asal Belanda Kevin Dix tiba di Jakarta. Kedatangan Kevin Dix ke Jakarta menguatkan kabar jika pemain 28 tahun tersebut akan menjalani proses naturalisasi. Kedatangan Kevin Dix di Jakarta diketahui lewat unggahan warganet di media sosial. Dalam unggahan tersebut terlihat Kevin Dix tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan busana serba hitam. Kedatangannya pun membuat warganet heboh dan berharap agar pemain yang kini membela klub Copenhagen itu segera berpaspor Indonesia. Sumber dari sang pemain menyebutkan jika Kevin Dix telah bernegosiasi dengan PSSI terkait proses naturalisasi guna membela timnas Indonesia. Beralih ke informasi lainnya, Kejaksaan Agung menghadirkan artis Sandra Dewi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengelolaan timah. Sandra Dewi bersaksi untuk suaminya Harvey Muiz, terdakwa dalam kasus tersebut. Ditemani kuasa hukumnya, artis Sandra Dewi tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pagi tadi.
Sandra Dewi tidak banyak bicara saat memasuki ruang sidang. Kehadiran Sandra Dewi untuk memberikan kesaksian dalam sidang dugaan korupsi pengelolaan timah yang menjerat suaminya Harvey Muiz. Harvey Muiz didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang dan jaksa menyebut sebagian uang korupsi Harvey mengalir kepada istrinya Sandra Dewi. Dalam kesaksiannya, Sandra Dewi juga membantah tas mewah yang dimilikinya merupakan pemberian dari suaminya Harvey Muiz. Tas-tas tersebut adalah hasil dari usahanya sendiri melalui endorse di media sosial. Ada bukti pembelian tas dari Hermes ya? Banyak itu tas branded itu bagaimana? Saya bisa jelaskan yang mulia. Ada Louis Vuitton, betul, ada banyak sekali Hermes, yang mulia. Ya. Mungkin Cartier ada, nggak ada? Saya akan jelaskan yang mulia satu persatu. Di tahun 2012 saya memulai yang namanya endorsement, yaitu bentuk periklanan yang menggunakan sosok yang terkenal, artis terkenal untuk mempromosikan suatu barang. Di tahun 2014 ada lebih dari 23 toko-toko tas branded di Indonesia ini yang endorse saya, yang memberikan saya tas. Di mana ketika mereka memberikan tas itu, saya mempromosikannya di sosial media saya yang mempunyai pengikut 24,2 juta followers. Di mana ketika tas-tas itu datang, saya promosikan, saya unboxing, saya buka kotaknya, saya posting kalau tas ini di-endorse oleh toko apa. Ini sudah 10 tahun saja, ada ratusan tas yang mulia sebenarnya. Kalau di dalam dakwaan penuntut umum kan ada 88. 88. Tapi 88, ada, betul, ya? tapi sisanya yang tidak saya pakai, saya jual. Jadi tas-tas ini saya dapatkan ketika saya pakai, saya foto. Kemudian saya posting. Jadi saksi saya banyak kalau tas-tas ini endorsement dan tidak pernah dibeli oleh suami saya. Karena suami saya tahu saya sudah mendapatkan tas-tas ini dari tahun 2014. Itu ya? Betul. Gini, saudara jujur lagi ya. Iya. Penghasilan saudara dengan penghasilan suami saudara lebih banyak siapa? Saya tidak pernah bertanya. Itu kan yang suami mulia. saudara. Betul. Suami punya kewajiban untuk menafkahi keluarga, Suami istri dan saya, anak-anak, ya. Suami dan saudara saya. yang saksi ketahui ya, penghasilan terdakwa profesinya apa? Suami saudara ini? Suami saya pengusaha tambang batu bara. Ya, batu bara. Iya. Apa kemudian timah juga? Tidak, yang mulia. Tidak? Tidak. Bukan. Kalau dia nanti ngaku sebagai pengusaha timah bagaimana? Bukan. Karena sekarang yang kita periksa ini perkara timah. Iya, yang Tata mulia. niaga timah seperti itu. Suami saya pengusaha tambang batu bara. Ketika saya menikah, saya melakukan preskon bersama teman-teman media. Saya mengatakan suami saya pengusaha batu bara. Batu bara ya? Batu bara. Gimana? Mau cari untung atau jadi ini penghubung atau bagaimana untuk batu baranya ini? Suami untuk saya membeli kemudian cari keuntungan atau bagaimana? Atau memang punya usaha penambangan? Suami saya hanya bertanya kepada saya karena ini tanah kelahiran saya, Bangka Belitung. Gimana sih? Kalau terdakwa Harvey Muiz kelahirannya di mana? Makassar. Makassar. Iya. Kalau saudara di Bangka Saya ya? putri asli Bangka Asli Belitung. Bangka Belitung ya. Jadi bagaimana mengenai usaha batu baranya tadi? Iya, suami saya setahu saya pengusaha tambang batu bara, yang mulia. Jadi untuk urusan timah ini beliau hanya bicara kepada saya, beliau ingin membantu saja Pak Suparta, orang yang beliau tuakan. Jadi saudara kenal dengan Pak Suparta? Enggak kenal, yang mulia, saya cuma tahu namanya Pak Suparta. Enggak gini, jadi saudara suami saudara sering menyebut nama Pak Suparta? Tidak. Loh, tadi katanya? Saya cuma pernah dengar, yang mulia, Pak Suparta Dengar ini dari siapa? Dari suami saya, bercerita kalau Pak Suparta ini orang yang dia tuakan. Oh gitu orang ya. yang dianggap sebagai om. Om ya? Betul. Kemudian apakah terdakwa Muiz juga bercerita ke saudara, nyampaikan bahwa Pak Suparta ini punya perusahaan Oh, tidak, yang mulia. peleburan timah? Tidak. Oh, iya timah iya. Mau bekerja timah iya, tapi kalau bilang mau kerja sama BUMN tidak. Kalau saya tahu saya tidak akan mengizinkan, yang mulia. Saya kan nggak nanya ke sana belum. Ya. Kenapa dijawab duluan? Iya, saya baru tahu, yang mulia. Saya baru tahu kasus ini karena bekerja sama Jadi dengan memang BUMN. Pak Suparta itu berusaha dalam bidang timah. Betul. Kalau Pak Reza nggak kenal. Enggak. Pemirsa, Sandra Dewi membantah tas mewah yang dimiliki merupakan pemberian dari suaminya Harvey Muiz. Tas-tas tersebut hasil dari usahanya sendiri melalui endorse di media sosial. Teman-teman, terima kasih sudah menemani saya sampai hari ini. Saya hanya hari ini datang untuk memberikan klarifikasi kalau saya ini
punya pendapatan sendiri. Tas-tas itu sudah 10 tahun saya mendapatkan endorsement dari lebih dari 23 toko tas-tas branded Indonesia yang mengendorse saya. Emas-emas juga saya dapatkan dari brand yang saya iklankan selama ini. Kemudian inti dari kasus ini setelah saya mencari tahu adalah BUMN alias PT Timah mengundang ini mengundang dan mengajak swasta untuk bekerja sama untuk kepentingan BUMN, yaitu kepentingan negara PT Timah. Swasta hanya menjalankan saja, hanya membantu saja BUMN untuk kepentingan negara. Jadi swasta-swasta ini hanya menjalankan apa yang mereka disuruh. Dan saya yakin PT Timah pun mengajak swasta bekerja sama dan mengundang swasta-swasta ini untuk kepentingan PT Timah, untuk kepentingan BUMN, dan untuk kepentingan negara. Dan saya hari ini mau berbicara karena saya berjanji kepada saudara-saudara saya, kepada keluarga saya, kepada teman-teman saya, guru-guru saya di Bangka Belitung, saya harus menyuarakan apa yang mereka post di sosial media, apa yang mereka suarakan di sosial media selama ini tidak terdengar sama sekali, karena masyarakat kami ini, nenek moyang kami ini adalah penambang timah. Masyarakat kami sudah memiliki budaya kerja selama ratusan tahun. Jadi sekarang banyak sekali masyarakat kami yang kehilangan mata pencahariannya. Dan keadaan Bangka Belitung pun menjadi mencekam, banyak pencurian, perampokan, dan juga begal di mana-mana. Tentang potensi kerugian alam yang digaung-gaungkan. Menurut saya, Putri Bangka Belitung, nenek moyang saya ini sudah menambang timah ratusan tahun yang lalu. Kolong-kolong timah ini sudah ada lama sekali. Dari saya waktu datang ke Jakarta sudah ada kolong-kolong bekas timah ini. Apakah adil disalahkan kepada kerjasama yang hanya 1,5 tahun antara swasta dan juga PT Timah? Jadi saya harap jika ada aksi seperti ini, harus ada juga solusi, peraturan yang cocok dengan keadaan dan kondisi untuk masyarakat Bangka Belitung. Jadi hari ini saya hanya menyampaikan apa yang saudara saya sampaikan di Bangka Belitung. Semoga ada peraturan yang sesuai dengan kondisi untuk masyarakat Bangka Belitung, karena ini bukan hanya masalah saya tapi masalah di Bangka Belitung, karena swasta-swasta ini adalah orang-orang yang sangat membantu perekonomian di Bangka Belitung, memberikan lapangan pekerjaan yang banyak, memberikan banyak hal-hal yang baik untuk masyarakat Bangka Belitung. Itu saja, maaf banget gak bisa. Sebelumnya pemirsa, kepemilikan dari sejumlah tas mewah milik artis Sandra Dewi ikut terseret dalam kasus korupsi timah yang melibatkan suaminya Harvey Muiz. Dan berikut 88 tas Sandra Dewi yang disita. Artis Sandra Dewi ikut terseret kasus korupsi timah yang melibatkan suaminya Harvey Muiz. 88 tas Sandra Dewi disita dan dipertanyakan. 6 diantaranya sempat dinyatakan palsu oleh Kejaksaan Agung. Jaksa mengklasifikasikan daftar tas mewah Sandra Dewi yang dianggap tidak terdaftar di website resmi. Tas tersebut berasal dari berbagai brand mewah. Dan berikut sejumlah tas milik Sandra Dewi. Tas Hermes model Lindy 20 warna coklat, harga aslinya Rp177 juta. Chanel model klasik double flap bag warna merah, harga aslinya Rp90,8 juta. Dior model medium bobby bag warna coklat, harga aslinya Rp62.560.000. Chanel model klasik double flap bag warna beige dengan harga aslinya Rp152,98 juta. Chanel model klasik double flap bag medium warna abu-abu, harga aslinya mencapai Rp70,73 juta. Dan berikutnya tas mewah Sandra Dewi terbukti palsu tidak dapat diautentikasi. Hermes Gypsier Mini Stem B 2023, warna beton atau putih, harga aslinya mencapai Rp150 juta. Jika dalam persidangan terakhir Sandra Dewi menyatakan bahwa ia memiliki tas hasil endorse dan bukan pemberian suaminya, lantas bagaimana pertanggungjawaban melalui pajaknya? Dan bagaimana menjawab keaslian dari tas-tas mewah miliknya?
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aktris Sandra Dewi kembali dihadirkan di persidangan kasus korupsi tata kelola timah pada PT Timah Tbk yang menjerat 21 tersangka, termasuk suaminya Harvey Muiz. Dalam persidangan ini, hakim kembali menggali keterangan soal aliran dana yang mengalir deras dari Harvey Muiz kepada Sandra Dewi dan juga pihak-pihak lain. Kita simak dalam grafis berikut ini. Dalam persidangan kali ini, Sandra Dewi ditanyai hakim soal aliran dana dari rekening Sandra Dewi ke pihak istri dari Suparta yang menjabat sebagai Dirut PT Refine Bangka Tim atau RBT, Anggarani. Sebagai informasi pemirsa, bahwa PT RBT adalah salah satu perusahaan smelter swasta yang mendapatkan proyek kerjasama dengan PT Timah Tbk yang juga diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kedua pihak membenarkan adanya transfer, namun Sandra Dewi menyatakan uang 10 miliar itu adalah pinjaman pribadi Suparta ke pihaknya untuk modal bisnis dengan bunga 18%. Istri dari Suparta, Anggraini, juga menyatakan uang itu telah dikembalikan dengan skema membayarkan dengan transfer dan tunai beberapa kali. Pemirsa, sebelumnya jaksa mendakwa adanya aliran dana dari Harvey Muiz ke Sandra Dewi hingga 3,1 miliar rupiah. Jaksa juga menyatakan Harvey memberikan sejumlah barang mewah termasuk tas mewah dengan berbagai merek. Sehingga Kejaksaan Agung menyita 88 tas mewah. Meskipun pihak Sandra Dewi telah membantah kaitan dengan aliran dana dan juga tas mewah, menurut kuasa hukum Sandra Dewi, semua tas miliknya dibeli dari hasil usaha Sandra Dewi. Suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, didakwa menerima cipratan 420 miliar rupiah dari korupsi tata kelola timah. Harvey Muiz yang menjadi perpanjangan dari PT RBT disebut melakukan kong kali kong dengan PT Timah Tbk untuk mengakomodir pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Jaksaan juga menduga Harvey menyamarkan pemberian uang itu dengan dalih dana CSR. Dari awal hingga saat ini, pemirsa, kasus terus bergulir. Kejaksaan telah menetapkan 21 orang tersangka dengan berbagai peran. Dari suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, kemudian Helena Lim yang disebut jaksa turut membantu Harvey menampung uang hasil korupsi sebesar 30 juta US dollar atau 430 miliar rupiah. Selain itu turut terlibat juga Direktur Utama PT Timah 2016 hingga 2021 Muhtar Riza Palevi. Kemudian juga mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM 2015 hingga 2022 Bambang Gatot Aryono, hingga PLT Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung Amir Syahbani dan Rusbani. Tidak main-main, pemirsa, nilai kerugian negara dalam kasus korupsi di tata kelola timah bernilai fantastis mencapai 300 triliun rupiah. Pemirsa, pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi menyebut Sandra Dewi yang merupakan saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi suaminya bisa saja terjerat pidana. Besar kemungkinan Sandra Dewi ini terjerat TPPU pasif karena ikut menerima aliran dana dari suaminya. Ini kasus yang paling besar ya, ini selama ini 300 triliun ini adalah kasus korupsi terbesar. Nah ini harus dilihat ya, korupsi itu terbesar. Artinya pasti kan hakim-hakimnya sudah sangat senior dan sudah sangat berpengalaman ya, kalau saya melihat dengan caranya menjawab dan kemudian sampai muncul di persidangan sebagai saksi berkaitan dengan TPPU, dan TPPU dari terdakwa itu saksinya adalah istri, memang memegang peranan sangat penting. Karena apa? TPPU itu ada juga yang namanya TPPU pasif yang pada umumnya memang sasaran pasal 5 Undang-Undang TPPU itu adalah untuk keluarga. Kemungkinan aliran dana hasil korupsi seseorang itu kepada istri atau kepada suaminya. Gitu. Kalau yang korupsi istri ya ke suami, kalau suami ya ke istri itu sangat kuat kemungkinannya sehingga dirumuskan ada pasal 5 Undang-Undang TPPU yaitu pasif. Gitu. Jadi ini memang sesuatu yang serius ya untuk mereka berdua. Tentu saja ini kalau pasif ini kan bisa ke keluarganya
bisa juga ke orang lain. Ini adalah untuk kan ini untuk men-tracing ya uang hasil korupsi itu kemana saja jadi apa gitu ya. Dan setelah itu disita, dirampas. Ini disita kan sudah ya. Kalau itu terbukti kan dirampas dengan putusan. Tapi bukan berarti kalau sudah dirampas sudah, tidak. Karena orang yang menerima hasil kejahatan di mana dia patut menduga ya, tolong bukan harus tahu. Really to know itu tidak. Patut menduga itu sudah cukup. Jadi dia mempunyai dugaan bahwa curiga bahwa yang diterima ini sesuatu yang tidak sesuai dengan profil suaminya atau sesuatu yang mencurigakan, tapi dia nekat menerima, itu sudah bisa dikenakan pasal 5, yaitu ancaman pidananya 5 tahun maksimum. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Heda dan Yasmin Atania. Aksi kabur-kaburan sejumlah Pak Ogah alias juru parkir liar mewarnai razia penyandang masalah kesejahteraan sosial yang digelar petugas Satpol PP di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Salah seorang pedagang asongan bahkan meronta hebat saat akan diamankan. Pemuda yang berprofesi Pak Ogah alias juru parkir liar putaran jalan ini langsung berlari saat akan diamankan petugas Satpol PP di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta. Tanpa memperdulikan keselamatan diri dengan banyaknya kendaraan yang melintas, pemuda ini tetap berupaya kabur hingga berhasil ke seberang jalan. Nasib berbeda dialami Pak Ogah lainnya yang sempat berusaha kabur namun tidak berhasil. Banyaknya petugas Satpol PP menyamar membuat pemuda ini tak mampu berkutik saat diamankan. Selain aksi melarikan diri, razia kali ini juga diwarnai aksi meronta hebat yang dilakukan seorang pedagang asongan. Sempat kesulitan, petugas akhirnya berhasil menggiring pedagang asongan ini ke mobil patroli. Hari ini ada 8 yang terjaring, kategori 3 pedagang asongan dan 8 Pak Ogah yang memang ditargetkan kita untuk disidang Cipiringkan pada hari Jumat yang akan datang. Razia orang dengan masalah kesejahteraan sosial digelar petugas Satpol PP Kecamatan Senen, mengingat kian maraknya juru parkir liar, pedagang asongan, pengemis, dan gelandangan yang bertebaran di Jakarta. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan PMKS juga kerap mengganggu kenyamanan warga. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian uang di dalam kotak amal di Musola Al-Inayah kawasan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan terekam jelas oleh kamera pengawas. Pelaku yang diketahui berjumlah 4 orang ini berhasil menjebol gembok kotak amal dan membawa kabur uang senilai jutaan rupiah. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV saat komplotan pencuri uang kotak amal beraksi di Musola Al-Inayah di Jalan Inovasi, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam aksinya, para pelaku masuk ke dalam musola melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Melihat tidak ada jemaah yang sholat, pelaku langsung melancarkan aksinya. Pak, itu ada itu ya? Juga sepertinya 4 orang itu kayaknya ada. 4 orang, tapi bukan menduga kayak gitu, cuman reaksi itu berbarengan, nggak tahu yang 2 itu jemaah biasa atau seperti apa datangnya belakangan setelah kotak amal udah keambil gitu kan. Nah 2 kabur melalui motor, nah yang 2 ini termasuk komplotannya atau jemaah saya kurang paham gitu kan, tapi yang tergambar di CCTV itu 4 orang gitu kan. Pelaku berhasil mencuri uang diperkirakan sekitar 3 juta rupiah. Diketahui aksi pencurian ini sudah 3 kalinya terjadi dalam setahun. Untuk mengantisipasi terjadinya aksi kejahatan di lingkungannya, RT setempat dan pengurus musola akan lebih meningkatkan lagi perihal keamanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi pelajar kelas 10 SMA di kawasan Tebet, Jakarta Selatan masih dirawat usai dioperasi akibat pendarahan di area kepala. Korban dioperasi usai diduga dianiaya oleh kakak kelas.
Korban penganiayaan oleh kakak kelas masih dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Budi Asih Cawang, Jakarta Timur. Pelajar kelas 10 salah satu SMA di kawasan Tebet, Jakarta ini masih terbaring menggunakan alat bantu pernafasan usai menjalani operasi akibat perdarahan di otak. Menurut orang tua korban, hingga kini anaknya belum sadarkan diri sejak diantar guru sekolah ke rumah sakit untuk dioperasi. Dari sekolahan anak saya dibilang berantem, tapi saya melihat kondisinya tidak sesuai dengan yang dibicarakan ibu. Dari psikologi yang mengantarkan ke rumah sakit ini memang ada pertama dibawa ke rumah sakit Tebet, terus dibawa nggak sanggup dioper ke rumah sakit Budi Asih. Nah, di rumah sakit Budi Asih itulah saya baru bisa menemukan anak saya dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri dengan lebam di muka kiri ini, bekas sepatu, mungkin diinjak begitu lama. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban meminta agar sekolah tidak menutupi kejadian dan meminta polisi segera memeriksa pelaku. Bahwa kami meminta kepada Polres, kemarin sudah koordinasi supaya proses ini segera ditindaklanjuti. Mengingat juga pelaku dugaan kami bukan satu orang, mengingat kondisi yang lebih parah daripada anak dari klien kami yang tidak sadarkan diri. Nah, ini juga menjadi pengingatan buat kita, khususnya pihak sekolah, di mana mungkin ada kelalaian dari pihak sekolah, sehingga bisa terjadi kasus seperti ini. Pihak Polres Jakarta Selatan telah menerima laporan dan langsung dilakukan penyelidikan. Dari Jakarta, Riu Manik, iNews melaporkan. Seorang wanita bandar narkoba di Jambi berhasil ditangkap di Jakarta Barat. Penangkapan itu merupakan tindak lanjut dari video viral emak-emak yang membubarkan lapak narkoba di Jambi beberapa waktu lalu. Tim gabungan Barreskrim Polri dan Polda Jambi menangkap Helen, seorang bandar narkoba asal Jambi di kawasan Jakarta Barat. Penangkapan Helen berhasil dilakukan setelah sebelumnya polisi berhasil menangkap salah satu anak buah Helen bernama Diding di kawasan Jakarta Selatan. Penangkapan ini merupakan hasil kerjasama Barreskrim Polri dan Polda Jambi. Polisi awalnya menyelidiki video viral emak-emak membubarkan lapak narkoba di kota Jambi. Dari kejadian tersebut, polisi melakukan penyelidikan mendalam, hingga akhirnya polisi mendapatkan informasi bahwa lapak narkoba tersebut dikendalikan seorang wanita bernama Helen. Polisi akan mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringan narkoba yang lebih besar dan mengidentifikasi pelaku-pelaku lainnya. Kedua tersangka kini sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami peran mereka dalam jaringan narkoba dan mencari barang bukti yang lebih lengkap. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pencabulan terhadap murid terjadi di Yogyakarta di mana oknum guru tari mencabuli puluhan muridnya. Sebelum beraksi, pelaku mengajak korban untuk menonton film porno sesama jenis. EDW, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur, ditangkap Polsek Gamping, Yogyakarta. Pria berusia 29 tahun ini merupakan guru tari warga asal Godean. Pelaku ditahan karena telah melakukan pencabulan kepada 22 anak di bawah umur dan melakukan hubungan sesama jenis. Aksi pelaku terkuak setelah salah satu korban melapor ke orang tuanya. Laporannya pada saat itu warga menyampaikan bahwa anaknya menjadi korban daripada pencabulan setelah melihat video yang ditunjukkan oleh orang tua dari rekan korban yang juga sama menjadi korban pelecehan seksual oleh pelaku. Kalau tersangka ini profesinya sebagai apa nih? Tersangka ini bekerja sebagai outsourcing di salah satu taman kanak-kanak yang juga menyambi sebagai pengajar seni tari di Gamping gitu. Saya terpengaruh pornografi yang menyimpang sehingga saya melakukan hal yang menyimpang. Terus target korban itu umur berapa sampai umur berapa? Sebenarnya saya tidak target,
Namun siapa yang mau main ke rumahku, aku welcome. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa spray, pakaian tersangka, dan 1 unit CPU komputer. Pelaku dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMA di Makassar, Sulawesi Selatan babak belur dikeroyok kakak kelas di depan sekolah. Melihat anaknya terluka, orang tua korban melaporkan pengeroyokan tersebut ke polisi. Seorang siswa SMA dikeroyok 5 kakak kelasnya di depan sekolah Jalan Gunung Bawah Karaeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban yang hendak pulang ke rumah awalnya ditegur para pelaku dan tiba-tiba langsung dikeroyok di jalanan. Video pengeroyokan ini juga sempat viral di media sosial. Orang tua korban yang tidak terima anaknya dianiaya langsung melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Makassar. Korban telah divisum dan diketahui mengalami luka di hidung, kepala bagian belakang, dan juga lengan. Polisi masih menyelidiki kasus pengeroyokan ini dan akan meminta keterangan dari korban dan 5 siswa yang menjadi terduga pelaku. Ini masih kita dalami, ya. Untuk pelakunya sesuai dengan keterangan dari korban ada berapa orang, sekitar 4 atau 5 orang. Ya, tapi kan masih kita dalami dulu. Tapi ini antara satu sekolah mereka yang ya, masih satu sekolah, dia satu angkatan, kelas 1 SMA. Oh, ya. Untuk pelaku seniornya ya? Pelaku seniornya? Ya, betul. Belum ada pernyataan dari pihak sekolah terkait kejadian pengeroyokan siswa oleh 5 kakak kelasnya ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Tidak terima di demo sejumlah mahasiswa, seorang dosen dan seorang tenaga pendidikan di Universitas Muhammadiyah Maumere Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, adu jotos dengan mahasiswanya sendiri. Aksi demo mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Maumere Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur sontak diwarnai aksi adu jotos. Kericuhan terjadi usai seorang dosen dan seorang tenaga pendidikan memukul mahasiswa yang berdemo di depan gedung rektorat. Aksi yang sebelumnya berlangsung damai ini dilakukan untuk mempertanyakan keputusan pihak universitas yang melarang sejumlah mahasiswa untuk mengikuti kuliah hanya karena alasan mengikuti kegiatan pengkaderan organisasi selama 3 hari. Adapun bakar-bakar ban itu menjadi hal yang lumrah, tapi di akhir dari sesi ini terjadi tindakan yang anarkis dari salah satu oknum pimpinan di Universitas Muhammadiyah Maumere memukul kader-kader kita. Nah, ini yang perlu digarisbawahi oleh pimpinan Universitas Muhammadiyah Maumere yang seharusnya menjadi pimpinan tertinggi untuk menahan segala bentuk emosi dari sivitas Universitas Muhammadiyah Maumere. Insiden adu pukul ini terjadi di saat sejumlah massa aksi tengah berdialog dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere. Massa aksi lainnya yang melihat kericuhan ini pun berupaya untuk melerai. Tapi itu juga kita sesali, ya, saya juga selaku rektor mohon maaf ya, karena kejadian itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Padahal saya sudah memberikan kesempatan untuk mereka beraudiens ya tadi dengan saya. Hingga saat ini pihak universitas tengah melakukan mediasi agar persoalan di internal kampus ini segera diselesaikan. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi sweeping mewarnai unjuk rasa ratusan driver ojek online se-Jawa Timur di Surabaya pada Kamis pagi. Para driver ojek online mengadang driver online yang masih beroperasi untuk ikut dalam aksi solidaritas menuntut kenaikan tarif. Sejumlah driver ojek online melakukan aksi sweeping dengan menghentikan pengemudi ojek online lainnya yang masih beroperasi dan mengantar penumpang di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur, Kamis pagi.
Driver ojek online menghentikan rekan-rekannya untuk ikut serta dalam aksi solidaritas driver ojek online yang menuntut kenaikan tarif dari pihak aplikator. Aksi sweeping ini sempat diwarnai keributan, namun berhasil diredam oleh pihak kepolisian. Ratusan driver angkutan online yang tergabung dalam driver online bubarkan aplikator, nakal atau dobrak, melakukan aksi unjuk rasa menuntut penyesuaian tarif dari aplikator sesuai dengan surat keputusan Gubernur Jawa Timur tentang tarif angkutan sewa khusus di Provinsi Jawa Timur. Aksi unjuk rasa digelar terpusat di kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, dilanjutkan dengan konvoi ke kantor instansi pemerintah, di antaranya Diskominfo Jatim dan beberapa kantor aplikator di Surabaya. Ya, tarifnya itu sesuai dengan KP yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat 667 dan direvisi jadi 1001 ya saat ini. Itu mengatur tentang terkait dengan tarif roda 2 maupun roda 4. Sementara menyikapi aksi unjuk rasa para driver online, Dinas Perhubungan Jawa Timur akan meneruskan tuntutan para driver ke kementerian dan instansi terkait yang berwenang terkait pemberian sanksi kepada aplikator. Banyak kecurangan untuk tarif, mereka bisa melaporkan ke kita dan kita nanti bisa meneruskan ke Diskominfo untuk diteruskan di Kementerian Kominfo untuk diberikan sanksi apabila diketahui ada aplikator yang nakal. Itulah tugas daripada Disub. Aksi unjuk rasa dari driver online se-Jawa Timur akan dilaksanakan selama 7 hari. Dari 10 Oktober hingga 17 Oktober 2024. Dengan harapan tuntutan penyesuaian tarif angkutan online dapat terrealisasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, menjaga keselamatan berkendara menjadi tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Misi ini yang diangkat oleh Organisasi Angkutan Darat Organda dalam Musyawarah Kerja Nasional ketiga yang digelar di Solo, Jawa Tengah. Keselamatan angkutan jalan untuk Indonesia Maju menjadi tema yang diangkat dalam Mukernas Organda yang digelar 8 hingga 10 Oktober 2024. Melalui berbagai sesi termasuk paparan dari narasumber terkemuka yang memberikan wawasan berharga mengenai keselamatan transportasi diharapkan menjadi panduan praktis bagi para pengemudi. Ketua Umum DPP Organda, Adrianto, menegaskan pentingnya pembinaan pengemudi oleh pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan tentang keselamatan berkendara. Pada saat yang sama, seluruh anggota diajak untuk berbenah dan meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam industri angkutan. Jadi ini faktor menyadarkan bahwa bukan hanya kita yang harus bekerja dengan baik, tapi kita harus waspada terhadap pengguna jalan yang lain. Gitu. Konteksnya jadi fokus secara itu. Kedua, tapi itu kan baru dari perilaku. Ada juga tadi yang kita akan kedepankan adalah bagaimana peningkatan pengecekan kesehatan. Menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pengguna jalan, serta mendorong semua pihak untuk berperan aktif dalam menjaga keselamatan angkutan jalan demi kemajuan Indonesia menjadi misi acara ini. Dari Solo, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pekerja migran Indonesia asal Bali dipulangkan ke tanah air dampak dari terjadinya konflik Israel dan Libanon. 3 pekerja yang semuanya wanita ini bekerja sebagai terapis di Libanon. Ketiga pekerja asal Bali yang dipulangkan ini adalah Nikadek Sriari asal Kabupaten Gianyar, Ketut Septiani dan Niluh Suwarnadi asal Kabupaten Buleleng. Ketiganya bersyukur bisa kembali ke Indonesia lantaran tempat tinggal mereka di Libanon kini sangat mencekam setelah terjadinya konflik dengan Israel. Mereka diketahui telah bekerja sebagai terapis di Lebanon selama 1,5 tahun. Menurut Dinas Tenaga Kerja Bali, saat ini masih ada 3 lagi pekerja migran asal Bali yang akan dipulangkan dari Libanon. Karena saya sudah merasa tidak aman lagi di sana dan saya sudah melapor ke KBRI sana dan KBR-nya sudah memproses saya untuk kembali pulang ke Bali. Apa benar di sekitar lokasinya juga udah ada bom apa gitu? Iya. Oke. Iya. Dari sejak kapan kalau di situ?
Dari sejak tanggal 27 ya. 15 harian gitu ya. Iya. Ada teman-temannya yang ikut di sana juga. Ada temannya yang Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi titik 0 km di distrik Kota Merauke, Papua Selatan. Kemenparekraf akan menjadikan lokasi tersebut sebagai salah satu destinasi wisata perbatasan di ujung timur Indonesia. Kedatangan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di distrik Sota titik 0 km Merauke Sabang disambut hangat oleh pemerintah provinsi dan masyarakat setempat. Titik 0 km di ujung timur Indonesia ini memiliki segudang potensi wisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Ini sangat layak untuk dijadikan destinasi wisata, terutama berkaitan dengan sports tourism. Saya akan menggagas sebuah event nasional bersepeda dan berlari atau kita sebut dengan duathlon. Titik 0 km Sota berada di area pos lintas batas negara PLBN Sota Merauke yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini. Dari Merauke, Papua Selatan, Muhammad Syahrir Muslimin, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmin Tania dan saya Camar Haenda. Pemirsa, unjuk rasa puluhan warga di kantor Desa Legon Kulon, Subang, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Ya, warga merobohkan gerbang kantor desa dan melemparnya ke sungai. Lantaran kesal, kepala desa menghindar saat didemo warga terkait dugaan pungli pembuatan sertifikat tanah. Kericuhan ini terjadi ketika warga mengetahui kepala desa Legon Kulon kembali menghindar ketika didemo warga. Warga yang kesal langsung merobohkan gerbang kantor desa. Tak hanya itu, warga melemparkan gerbang ke sungai yang berada di depan kantor desa. Meski dijaga ketat polisi dan Satpol PP, warga tak dapat menahan kemarahannya. Dalam orasi, warga menuntut agar kepala desa Legon Kulon mengundurkan diri dari jabatannya. Warga kesal dengan aksi kepala desa yang diduga melakukan pungli kepada ratusan warga dalam pembuatan sertifikat tanah gratis oleh pemerintah. Kemarin tetap tuntutan kita yaitu sertifikat massal yang diindikasi ada pungutan liar untuk Bapak Kades Nahrudin. Seperti itu, banyak ratusan korbannya itu. Saya sekarang menuntut Nahrudin untuk segera mundur secara legowo. Warga juga mengaku akan terus berunjuk rasa sampai tuntutan mereka dipenuhi oleh kepala desa. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Haryawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 anggota sindikat tindak pidana judi online diringkus petugas Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Selama 2 tahun beroperasi, sindikat yang dikendalikan warga negara Tiongkok ini meraup keuntungan sebesar 685 miliar rupiah dengan pejudi terbanyak berasal dari Indonesia, yakni sekitar 85.000 orang. Sejumlah barang bukti seperti uang tunai sebanyak 6 miliar rupiah, belasan unit telepon genggam, komputer jinjing atau laptop dan token bank ini disita petugas Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri dari sindikat judi daring atau judi online. Petugas juga meringkus 7 orang tersangka. Salah satunya adalah warga negara Tiongkok yang merupakan pengendali judi daring bernama website slot 8278. Ketujuh tersangka memiliki peran sesuai keahlian masing-masing. Dari hasil penyelidikan, server slot 8278 diketahui berada di Tiongkok dan beroperasi di beberapa negara Asia Tenggara lain seperti Thailand, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. Namun secara aktif, sindikat ini menargetkan pasar di Indonesia dengan jumlah pemain mencapai 85.000 orang. Situs ini menarik pemain dari Indonesia dengan menyediakan berbagai jenis permainan judi daring, antara lain Fortune Tiger, Magic Whale, Domino Poker, Gate of Olympus, dan beberapa permainan lainnya. Modus operandi perjudian daring ini memanfaatkan penyedia jasa pembayaran
serta rekening bank yang berada di Indonesia untuk melakukan deposit dan withdraw, dan para pelaku juga membuat aplikasi untuk mengkoneksikan deposit dan withdraw dari penyedia jasa pembayaran ke website perjudian tersebut yang berada di China. Dari pengungkapan tersebut, 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 1 warga negara asing, dan 6 warga negara Indonesia. Sindikat ini diketahui sudah beroperasi selama 2 tahun dengan putaran uang mencapai 685 miliar rupiah. Para tersangka kini mendekam di tahanan Barreskrim Polri dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal selama 20 tahun penjara. Sebelumnya, petugas kepolisian unit Vice Control Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah tempat judi online di sebuah apartemen kawasan Jakarta Utara. Petugas mendapati alat untuk mengendalikan permainan judi online. Sejak Juni 2024 hingga awal Oktober ini, Barreskrim Polri mengungkap 198 kasus perjudian daring dan menangkap 247 tersangka. Pemirsa, lansia seringkali menjadi momok penghambat bagi sebuah perusahaan. Namun jelang Indonesia Emas tahun 2045, sejumlah perusahaan mulai memberdayakan lansia agar tetap produktif. Ya, ada bisa bantu berapa orang? 3. Mari silakan sayang, kakak. Ini menu jamu pakasi kaki. Lansia bekerja. Dan dengan jamu kaki. Ya, sejumlah video memperlihatkan sejumlah lansia melayani pelanggan restoran sempat viral di media sosial beberapa minggu terakhir. Namun ternyata di sebuah kafe di Blok M, Jakarta sudah memiliki program untuk memberdayakan lansia sejak beberapa tahun terakhir. Usia tak membatasi seseorang beraktivitas dan berkarya. Yang menarik dari kafe ini, seorang oma berusia 80 tahun menjadi salah satu karyawannya sebagai pelayan. Ini buka 1 tahun, 10 September kemarin 1 tahun, jadi aku 10 September itu kemarin aku masuknya. Oma kerja di kafe ini ya senang ya, karena jadi sehat semuanya. Kalau di rumah kan jenuh. Jadi kalau di rumah, kalau di sini kan ketemu sama cucu-cucu oma, anak-anak oma semua, jadi senang aja, happy aja kalau kerja di sini. Tentunya hal ini diapresiasi pelanggan yang datang ke kafe ini karena mengingatkan mereka akan terus semangat bekerja. Uma-uma ini katanya memberdayakan lansia ya, dan menurut aku itu pesannya bagus banget sih, karena kan ya agar lansia juga bisa berdaya gitu. Dalam rangka memperingati Hari Senior Internasional, sebuah komunitas untuk lansia yaitu Senja mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dan memberikan informasi bahwa lansia bukan untuk dikasihani, melainkan dilatih untuk tetap berdaya. Senja mengadakan pertama kalinya Senja Week, di mana ini sebenarnya serangkaian event yang kami ingin mempertemukan senior dan junior sehingga mereka punya tempat untuk bisa jadi ruang aman mereka ya, untuk bisa beraktivitas, bersosial network, dan juga harapannya ini meningkatkan kebahagiaan dan kehidupannya mereka sendiri. Jelang mempersiapkan Indonesia di tahun 2045 nanti, data BPS mencatat Indonesia akan memiliki 50 juta lansia atau sekitar 20% dari penduduknya. Populasi lansia yang meningkat diharapkan mereka tetap aktif, sehat dan bahagia demi mencapai bangsa yang maju. Dari Jakarta, Aulina Iyasha, Yudi Permana, Rizky Solehudin, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana berpamitan secara khusus dengan para pegawai di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta. Selain dengan pegawai, Jokowi Iriana juga pamit kepada para wartawan yang setiap hari liputan di Istana.
Di acara pamitan pagi tadi, pagi kemarin pemirsa, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana melakukan sesi foto bersama di tangga depan Istana Kepresidenan. Foto bersama dilakukan secara bergantian, mulai dari pegawai istana, unsur pengamanan, petugas kebersihan, hingga jurnalis. Momen itu pun berubah menjadi haru lantaran hanya tinggal hitungan hari pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir. Pada Minggu 20 Oktober mendatang, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik menggantikan Jokowi yang purna tugas. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di sebuah rumah makan di kawasan Hutan Kota Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dari foto yang beredar di media sosial, Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto terlihat bertemu sembari menyantap makan malam bersama pada Rabu malam. Pertemuan keduanya digelar secara tertutup dan berlangsung selama 2 jam sejak pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Usai bertemu, kendaraan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto secara bergantian meninggalkan rumah makan sekitar pukul 9 malam. Sementara pihak istana buka suara perihal pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto. Keduanya disebut mengadakan pertemuan secara informal untuk memastikan proses transisi pemerintahan berjalan baik dan lancar. Tapi juga ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya informal yang dilakukan, dan saya kira ini satu hal yang sering juga dilakukan oleh Presiden sambil makan malam santai berbicara tentang berbagai hal yang terkait dengan upaya memastikan proses transisi pemerintahan itu berjalan dengan baik dan lancar, dan juga bagaimana mendiskusikan program-program unggulan yang akan dijalankan oleh Presiden terpilih, dan itu sudah disiapkan sejak awal ya oleh Presiden Jokowi, dan bahkan sudah menjadi sebuah benchmark ya, boleh dikatakan sebuah contoh terbaik di dalam proses transisi itu seperti apa. Ditemui secara terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko juga menyampaikan hal senada. Pertemuan Jokowi Prabowo untuk membicarakan estafet kepemimpinan pada 20 Oktober mendatang. Kalau dibilang pertemuan dalam rangka apa, kedua tokoh ini memang kerap bertemu dan ya sesekali bertemu di luar makan kan gitu. Dan pembicaraan saya tidak tahu persis secara rinci apa karena 2 jam lebih, tapi paling tidak saling tukar-menukar informasi dan membicarakan soal transisi yang sebentar lagi ada estafet kepemimpinan di tanggal 20 Oktober, demikian. Dari pihak istana maupun Gerindra tidak menampik maupun membenarkan terkait ada atau tidaknya pembicaraan soal kabinet di pemerintahan Prabowo mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, momen jenaka terjadi saat Alfian Syah Bustami alias Komeng menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna penetapan penugasan DPD RI. Komeng mengaku bingung ditugaskan di Komite 2 yang membidangi pertanian, padahal ia sangat ingin bertugas di Komite 3 yang membidangi seni budaya. Ini dapur saya di Jabar ini banyak kan emak-emak pimpinan, jadi tahu sendiri mulut emak-emak kan paling sakti di dunia. Nah, saya ini sebenarnya komitenya ingin di seni budaya, tapi saya habis dijenggutin, jadi saya masuk ke Komite 2 yang saya tidak memahami kata soal pertanian. Nah tadi kan pimpinan bilang itu harus mempelajarinya cepat. Pimpinan bisa mengarahkan saya harus belajar kemana? Nah itu. Terima kasih pimpinan. Interupsi pimpinan Mayor Barat Daya. Ya sebentar Pak Mendak, ini saya pikir benar. Artinya ini pengakuan jujur dari seorang Senator Komeng. Teman-teman begini, ada Senator Agita, Senator Anya, dan teman-teman Jawa Barat ada Mbak Jihan Faira. Sebenarnya prosesnya muncul dari bawah nih. Teman-teman berempat berembuk. Harusnya Senator Komeng bilang ini bidang saya, seni budaya. Nah, tapi kan sudah terlanjur masuk ke pimpinan dan kita kedok.
Bisa, kalau seandainya pun sore nanti atau malam nanti pun teman-teman bersepakat berubah, bisa aja usulkan ke kami, nanti kita ketok lagi. Tapi kalau seandainya bersepakat, atau belajar dulu Pak Komeng setahun, ikuti aja dulu keputusan ini, tahun depan berubah. Oh gitu. Ya. Kita nggak mau dipindah, Pak. Kita mau kita dua aja. Hah? Kalau pindah kan ntar nyewa truk lagi. Enggak, Pak Komeng, teman-teman di Komite 2 tuh pengen Bapak tetap di Komite 2 biar banyak hiburan gitu loh. Iya, Pak. Nggak boleh pindah, nggak boleh. Tapi janji dia kepada konstituen dia itu budaya, sering saya lihat itu. Bagusnya memang diposisikan itu. Nanti janji dia di media itu di budaya. Oke, begini. Tiga. Ya sebentar. Kami hanya menawarkan saja. Saya sangat mengerti apa yang dimaksud oleh Pak Komeng. Kalau teman-teman bertiga atau berempat setuju, ya sudah berembuk, kami jadikan keputusan yang tidak terpisahkan dari sekarang. Kalau memang mau dipindah. Jihan Pairanya nggak ada, Pak. Nggak apa-apa, bertiga juga cukup. Dirawat karena rebutan saya semalam, jadi dia berantem. Jadi tinggal berdua ini, Pak. Komite 2 juga ada budaya, Pak Komeng. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno berjanji jika terpilih akan meringankan pajak saat berkampanye di Bidara Cina, Jakarta Timur. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menjanjikan perbaikan di sektor kesehatan bagi anak hingga lansia dan juga tenaga posyandu ketika mendatangi gelaran pengobatan gratis di Kebonceruk, Jakarta Barat. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialiNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Atania. Dan saya Camar Henda pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa. Kedatangan calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno alias Sidul disambut meriah warga di Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis siang. Tarian Cakalele dari Maluku dipersembahkan untuk menambah kemeriahan kampanye Cawagup nomor urut 3 di lokasi ini. Sepanjang jalan warga tumpah ruah menyambut Sidul. Sidul pun menyampaikan sejumlah visi misinya jika ia dan Pramono Anung terpilih untuk memimpin Jakarta periode 5 tahun ke depan. Sidul pun berjanji akan bersama-sama dengan warga membangun Jakarta dan memberi keringanan biaya pajak. Kalau menghapus mungkin tidak, ya karena komponen pajak itu negara, bukan hanya Pemda. Tapi Pemda bisa memberikan keringanan. Misalnya kalau Anda tanya, JIS gratis nggak mungkin. Tapi JIS bisa diberikan pajak yang kecil. Kemudian PBB, Bang Anies juga memberikan kebijakan, rumah 2 miliar tidak bayar pajak. Artinya banyak komponen yang bisa kita ringankan. Tapi kalau namanya pajak, negara ini hidup dengan pajak. Dalam kampanye kali ini, Sidul juga kembali menyampaikan program-program unggulannya, seperti meningkatkan insentif untuk RT RW dan padat karya tunai. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Menaiki transportasi umum bajai, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melanjutkan agenda kampanye dengan mendatangi kompleks Tomang City Garden, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Kamis pagi. RK menemui warga pada acara pengobatan gratis yang digelar oleh relawan Sahabat Dasko. Kedatangan RK disambut antusias warga. RK pun mendatangi dan menyalami satu persatu warga yang tengah menunggu pemeriksaan kesehatan. RK juga menyempatkan diri memeriksakan kesehatan dirinya kepada dokter yang bertugas. Di bidang kesehatan, RK menyampaikan sejumlah program kerja jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta 2024-2029. Salah satunya adalah program dokter keliling
yang merupakan pemeriksaan kesehatan kepada lansia yang tidak dapat menuju lokasi pelayanan kesehatan. Ada curhatan dari lansia, tadi ada 3 program ya. Pertama ada dokter keliling untuk lansia yang nggak bisa mobilitasnya bergerak, dokternya yang datang. Kemudian ada anak sekolah sahabat lansia, itu tugas sekolah nanti, tiap 10 anak sekolah wajib punya 1 sahabat lansia. Nanti mereka datang bawa makanan, bikin konten yang bahagia, anaknya jadi punya empati, si lansianya nggak kesepian lagi. Selain menyiapkan program di bidang kesehatan, pasangan Ridwan Kamil Suswono dalam kampanyenya juga mensosialisasikan berbagai program untuk peningkatan kesejahteraan warga Jakarta. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Nadifa Putri, iNews melaporkan.